Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Restiana Belia dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Dalam pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang menjalani hidup penuh dengan manfaat dengan menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Berfoya-foya adalah perilaku menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan pribadi yang berlebihan tanpa memikirkan kebutuhan atau manfaat jangka panjangnya. Contohnya seperti sering membeli barang-barang mewah, makan di restoran yang mahal, dan melakukan perjalanan mewah yang berlebihan. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya, serta bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan oleh pemiliknya. Dan dalam proses mencarinya, tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas dan boros dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan profesional. Adapun dampak negatif dari hidup berfoya-foya, yaitu terlalu sibuk memikirkan kebahagiaan duniawi dan melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri dengki dan pamer. Dan yang ketiga, dapat memicu frustasi jika hartanya habis. Dan yang terakhir, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Adapun cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhannya. Antara kebutuhan primer, sekunder, tersier harus dibuat prioritas mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang kedua, membiasakan diri bersedekah dan membantu orang lain. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang disedekahkan kepada orang lain. Kebiasaan bersedekah akan membangkitkan rasa empati kepada orang lain. Lebih dari itu, mempererat hubungan antara sesama warga masyarakat. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Hidup apa adanya akan membuat hati dan pikiran tentram. Ia akan merasa bahagia apabila melihat orang lain hidup berkecukupan dan akan bergerak untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, yang selanjutnya adalah menghindari sifat ria dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau mempertimbangkan amalan ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Sedangkan ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya dapat mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Ria dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat ria dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa ria termasuk syirik khafi, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Hal ini dikarenakan sifat ria terkait dengan niat dalam hati, sedangkan isi hati manusia hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ria dan sum'ah merupakan penyakit hati yang merusak amal seseorang. Kedua sifat ini sulit terdeteksi, namun memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat atau dirasakan. Seseorang yang bersifat ria dan sum'ah memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Dan yang ketiga, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Yang keempat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Yang kelima, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Yang keenam, ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Yang ketujuh, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain.
Selanjutnya, menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya dan tidak mau menerima saran dari orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 40 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Karena sifat takabur sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya seseorang harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sifat tersebut. Beberapa cara menghindari sifat takabur diantaranya adalah: yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Semua orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari kekurangan dan kelemahan tersebut agar tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Pada saat yang sudah ditentukan, kematian akan menjemput setiap manusia. Itu artinya kehidupan di dunia hanya sebentar dan sementara. Lalu yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Sikap menghargai orang lain dapat ditumbuhkan dengan selalu berpikir positif. Kekurangan dan kelebihan yang ada pada orang lain bukan untuk dicaci dimaki, tetapi untuk dimaklumi dan bantu sesuai kemampuan. Yang keempat, bersifat rendah hati atau tawadu. Rendah hati merupakan lawan dari sifat takabur. Setiap kelebihan yang dimiliki oleh seseorang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja nikmat dan karunia tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diri seorang hamba. Dan yang terakhir adalah menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta benda maupun jabatan. Misalnya, ketika ada teman membeli gadget baru, kalian merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, sedangkan kalian belum bisa mempunyai barang tersebut. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-32, Allah menegaskan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lalu, bagaimanakah cara menghindari sifat hasad? Yaitu yang pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan rezeki dan nikmat kepada semua manusia secara adil dan sesuai kebutuhan hambanya. Apabila kita meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka sifat hasad akan hilang dari diri kita. Yang kedua, memperbanyak rasa bersyukur. Bersyukur merupakan salah satu cara agar selalu ingat atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur juga akan menumbuhkan kesabaran bahwa semua manusia punya hak yang sama untuk memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjaga sifat rendah hati atau tawadu. Masih banyak orang yang lebih susah dibanding kita, oleh karenanya perlu bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian akan menghilangkan sifat rakus dan hasad pada diri kita. Yang keempat, senang membantu orang lain. Selalu
ringan tangan dan ikhlas membantu akan menjadikan diri kita mampu merasakan kesulitan yang sedang dialami oleh orang lain. Rasa empati seperti ini akan menghilangkan sifat hasad kepada orang lain. Yang kelima, mempererat tali silaturahmi. Sifat hasad muncul karena seseorang kurang mengenal dengan baik kepribadian orang lain. Yang keenam, mendahulukan kepentingan umum. Orang yang hasad selalu tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Ia menginginkan agar selalu ingin dilayani, diutamakan, dan didahului. Sifat hasad bisa dihilangkan dengan selalu berusaha mendahului kepentingan umum. Kesimpulan dari materi ini adalah menjalani hidup penuh manfaat dalam pandangan Islam berarti mengisi setiap waktu dan kesempatan dengan berbuat baik yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Untuk mencapainya, seorang muslim harus menghindari sikap tercela seperti foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, karena semua itu hanya akan merusak hati, merugikan orang lain, serta menjauhkan diri dari nilai-nilai ketakwaan. Hidup yang sederhana, ikhlas, rendah hati, dan bersih dari iri dengki adalah kunci untuk meraih keberkahan serta menjadi pribadi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Mungkin segitu saja pemaparan dari video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.